Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Haris, tentunya masih di channel YouTube Ahmad Haris Effendi. Ada pertanyaan menarik dari salah satu sobat netizen, ya, salah satu penerima bantuan sosial. Ketika dia melakukan cross check di website cekbansos.kemensos.go.id, dia mendapati statusnya tidak muncul di bulan April. Nah, apakah artinya bantuannya di bulan April, Mei, Juni ini terhapus atau bagaimana? Baik, pertanyaan ini menarik Bapak Ibu, karena juga tidak sedikit dari penerima bansos itu yang melakukan cross check dengan menggunakan website cek bansos. Kebanyakan melakukan cross check untuk tahu apakah di tahap 2 ini dia cair lagi atau tidak, sehingga semua melakukan cross check di website itu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, ada fakta menarik dari website cek bansos itu sendiri. Nah, apakah benar website cek bansos itu bisa memprediksi siapa saja yang cair ataukah tidak? Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini akan saya kasih pencerahannya kepada Anda semua agar nanti Anda tidak salah paham dan tidak panik saat melihat status yang muncul di website cek bansos. Nah, seperti apa info lengkapnya Bapak Ibu? Berikut penjelasan lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi yang tadi saya sampaikan, ya saya memahami beberapa penerima bansos bahkan ada yang sudah melakukan cross check di website cek bansos, ingin mengetahui apakah di tahap 2 ini dia masih cair lagi atau tidak. Jadi banyak yang melakukan cross check, ya, apakah masih cair atau tidak nanti di bulan Mei, Juni ini dengan mengakses website cekbansos.kemensos.go.id. Salah satu sobat netizen sudah melakukan cross check di mana dia melakukan cek dan statusnya itu tidak muncul, ya. Jadi pertanyaan seperti ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya tidak tahu di sana itu tampilannya seperti apa, tapi dia mengakunya statusnya itu masih belum berubah April. Artinya mungkin masih di bulan Januari, Februari, Maret tahun 2025 alias 3 bulan kemarin, ya. Nah, apakah nanti tahap 2-nya itu artinya tidak lagi cair atau tercoret? Bapak Ibu, jawabannya sebenarnya cukup simpel, di mana ini mohon diperhatikan juga. Web cek bansos tidak bisa memprediksi pencairan ke depan. Saya ulangi Bapak Ibu, website cek bansos tidak bisa memprediksi pencairan ke depan. Maksudnya pencairan ke depan bagaimana Mas? Jadi pencairan ke depan itu yaitu pencairan yang besok tahap 2 triwulan 2 ini. Nah, itu sebenarnya tidak bisa di cross check menggunakan website cek bansos. Jadi artinya website cek bansos tidak bisa digunakan untuk cross check pencairan PKH BPNT. Sehingga Anda tidak perlu sebenarnya untuk melakukan cross check apakah nanti Anda cair atau tidak menggunakan web cek bansos. Lalu tujuannya apa Mas untuk website itu? Jadi website itu Bapak Ibu untuk mengetahui kira-kira Anda kemarin itu dapat bantuan apa saja. Dan kemarin itu bantuannya cair atau tidak. Itu bisa dilakukan cross check dengan website cek bansos. Misal ya, tahap 1 kemarin PKH-nya cair atau BPNT-nya cair. Itu nanti akan muncul di website cek bansos di mana triwulan 1 ya, baik PKH atau BPNT-nya periodenya mungkin Januari Maret itu ya, dan prosesnya tersalur begitu. Nah itu, jadi website cek bansos itu bisa memberikan info pencairan yang kemarin. Jadi tidak bisa memprediksi pencairan ke depan. Jangankan website cek bansos Bapak Ibu, sistem SIG-NG ya, sistem yang dipegang oleh petugas resmi dari Kementerian Sosial sebenarnya juga tidak bisa memprediksi pencairan ke depan, ya. Kalau memang di bulan April ataupun Mei ataupun Juni itu tidak muncul, ya, ketika Anda cross check sekarang itu statusnya masih tidak muncul, itu bukan berarti dicoret Bapak Ibu ya. Saya ulangi, itu bukan berarti dicoret. Tidak perlu khawatir ya, nanti kalau khawatir berlebihan juga efeknya juga tidak baik. Artinya nanti kalau memang belum muncul itu tidak perlu khawatir. Dan juga sebenarnya Bapak Ibu ada hal yang sangat penting terkait bantuan sosial. Mungkin ada yang menerima bansos saat pandemi COVID atau mungkin setelah pandemi COVID ya. Sebenarnya sebelum COVID itu ada, jadi jauh-jauh tahun sebelum COVID, bansos itu memang nantinya bisa cair bisa tidak. Nah sekarang karena COVID sudah berakhir, nantinya terkait bansos itu sebenarnya bisa cair bisa tidak. Tahap 1 nanti bisa cair, tahap 2 belum tentu, atau tahap 3 juga belum tentu.
Sehingga nanti bansos itu sebenarnya tidak sama dengan gajian, ya. Kalau kemarin saat Covid itu memang banyak sekali bantuan yang digelontorkan oleh pemerintah, banyak juga penerima-penerima baru, atau juga bantuannya banyak yang cair terus karena memang untuk pemulihan ekonomi. Karena sekarang Covid sudah berakhir, pemerintahnya sudah berubah, presidennya juga sudah berubah Bapak Ibu, sehingga marwah bantuan sosial sekarang dikembalikan lagi seperti semula saat dulu bansos itu ada. Jadi kalau memang dia sekarang kondisinya layak, insya Allah nanti masih tetap lanjut. Tapi kalau secara ekonomi, secara penilaian hasil survei, ya penilaian dari sensus ekonomi ataupun sensus reksosek, registrasi sosial dan ekonomi, Anda menunjukkan syarat-syarat yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima bansos, ya tentunya Anda harus terima kalau tiba-tiba bansosnya sudah berhenti. Tapi yang jelas kalau secara ekonomi kondisinya masih sama dengan kemarin, masih di ambang batas prasejahtera atau dikatakan belum sejahtera, ya insya Allah nanti bantuannya tetap lanjut. Berdoa saja Bapak Ibu, dan juga nanti mohon jangan sampai bantuan ini terlalu diharapkan secara penuh ya. Kalau nanti ternyata tiba-tiba tidak cair, nanti akan khawatir. Jadikan bansos ini merupakan bonus, jadi bonus begitu. Jangan dijadikan sumber mata pencaharian utama, karena bantuan itu sifatnya hanya membantu, tidak bisa mencukupi. Ya, bantuan itu hanya membantu, stimulus. Kalau bantuan ya namanya bisa berhenti kapanpun karena memang bukan gaji bulanan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, semoga infonya bermanfaat. Saya kira juga cukup jelas terkait web cek bansos ya, jangan sampai salah paham. Jadi tidak perlu bolak-balik cek juga di web cek bansos, karena web cek bansos itu tidak bisa memprediksi pencairan ke depan. Saya kira itu, mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap. Kita ketemu lagi di info bansos berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.